Oke, welcome back to my channel Rumah Guru Amir. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pelajaran ini bisa di kelas 4 atau kelas 5 sampai kelas 6 SD. Dipersembahkan oleh Guru Amir. Pertama, kita semua mengetahui bahwa ternyata gaya ini dapat mempengaruhi gerak pada suatu benda. Benda itu bergerak, pasti ada gaya yang mendorongnya. Hal ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kejadian yang menunjukkan hubungan tersebut itu dapat kita temukan antara gaya dan gerak. Sekarang mari kita lihat hal apa saja yang dapat dibentuk oleh gaya terhadap benda. Pertama, ternyata gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Benda diam menjadi bergerak. Contohnya, membuka dan menutup pintu. Pintu yang awalnya tertutup bergerak ketika dibuka, diam menjadi bergerak. Contoh kedua dapat kita temukan, yakni menarik mobil main-mainan dalam keadaan diam, dia menjadi bergerak. Atau kita bisa temukan juga dengan contoh mendorong meja dalam keadaan diam, mendorong meja dalam keadaan diam. Selanjutnya, pengaruh yang kedua, ternyata gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Kebalikan dari yang pertama diam menjadi bergerak, sekarang dari bergerak menjadi diam. Contohnya, bus melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba berhenti karena menginjak rem. Ini contoh salah satu dari keadaan gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Contoh yang bisa kita temukan lainnya adalah saat orang bermain basket. Pada saat orang mengoper bola, kita tahan bola tersebut, maka bola tersebut dari bergerak menjadi diam. Pengaruh ketiga yang bisa kita temukan adalah gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Ternyata gaya dapat membuat berubah bentuk benda. Contoh plastisin. Kita beri gaya, akhirnya plastisin berbentuk menjadi sesuatu yang kita inginkan. Atau yang kedua, kita dapat membuat pot dari tanah liat. Intinya gaya dapat merubah bentuk benda. Tanah liat ini kan tidak terbentuk, tapi setelah diberi gaya akhirnya menjadi pot. Dan yang keempat, ternyata gaya juga dapat mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Jadi benda yang awalnya searah dapat dirubah arahnya, seperti orang bermain volley berikut. Bolanya dibuang ke atas, tetapi bolanya dipukul ke depan. Atau orang yang bermain bola menendang bola yang datang ketika dia sedang dioper. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh yang dapat kita temukan sehari-hari di lingkungan kita. Sekarang, coba kamu amati peristiwa yang terjadi di rumahmu, di lingkunganmu, yang berkaitan dengan hubungan antara gaya dan gerak. Tulis ya, minimal 2 contoh perubahan pada setiap gaya. Oke, salam belajar dan sehat selalu. Salam edukasi.